Kemungkinan dia bisa turun ke sini, ya, atau dia turun ke sini. Kalau area ini emang kuat menahan, dia akan balik menguji di area ini. Nah, dia turun karena lagi downtrend. Kalau misalkan area ini nggak tertembus, dia akan kembali ke sini, ya. Tapi kalau ketembus, ya dia bisa break ke bawah. Ada drop base rally. Itu kenapa dia bisa memantul di sini. Nah, kalau ini jebol, misalkan ke bawah jebol, dia bisa lebih drop lagi. Kalau enggak, dia bisa memantul di area ini, menguji lagi meskipun nggak fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang nanti kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi tidak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing karena trading ini punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai dari BTC USD. Kita akan bahas di BTC USD. Nah, sekarang kondisinya BTC USD ini kondisinya lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200. Itu adalah di time frame D1 ya. Jadi kita akan petakan di mana kira-kira potensi-potensi pemantulan. Kalau teman-teman cek di sini ada rally base rally. Nah, di sini ada RBR ya. Di sini ada RBR, di sini ada rally base rally. Yang ini berpotensi memantul juga dan di atasnya sini sebenarnya juga ada ini level on level ya, cuman saya pecah ya, ini yang kecil. Sini juga ada rally base rally juga, ini warnanya saya bedakan. Saya bedakan jadi ini aja ya, sini juga ada rally base rally. Nah, jika di atas teman-teman yang perlu perhatikan di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Di sini ada rally base drop. Makanya itu memantul beberapa kali. Ya, beberapa kali. Ya. Alasan dia memantul di sini kan ada rally base drop. Nah, kemungkinannya seperti apa? Kalau turun, kemungkinan dia bisa turun ke sini, ya, atau dia turun ke sini. Kalau area ini emang kuat menahan, dia akan balik menguji di area ini. Nah, jadi seperti itu, ya. Jika dia nggak mampu balik karena sini ada drawback rally, dia bisa aja seperti ini ya, menguji ini lagi. Kalau ini tembus ya dia bisa ke atas gitu ya. Jadi seperti itu. Itu adalah kesimpulan dari BTC USD D1. Kita akan turunkan lagi ke 240. Di 240 ini kondisinya sekarang lagi sideways. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 tapi sebagian EMA-nya ada yang di atas, ada yang di bawah. Artinya trennya lagi nggak jelas ya. Artinya trennya lagi nggak jelas. Tapi kita akan bahas supply and demand di mana kira-kira potensi memantul meskipun ini bukan rules karena trennya nggak jelas. Biasanya ini kita nggak trading karena kita nggak tahu jadi seller atau jadi buyer. Tapi kita akan petakan di manakah nanti kemungkinan dia akan memantul. Di sini kalau teman-teman cek ada rally base rally. Di sini ada rally base rally. Nah, ini kemungkinan dia bisa memantul di sini, ya. Dan di sini ada drop base rally. Nah, ini yang sekarang dia tertahan, ya. Kenapa dia tertahan di sini? Karena di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada drop base rally. Ini yang area-area penting ya. Tapi ya, harap berhati-hati karena areanya nggak jelas, bisa aja ini kejebol ya. Meskipun ini udah mantul. Alasan dia tertahan di sini karena ada drop base rally, ya. Kalau misalkan dia ke atas, teman-teman, di sini ada ini ya, ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Ada rally base drop.
Ini sebetulnya areanya cukup lebar. Kalau kita lebarkan seutuhnya, nah ini seperti ini. Itu kenapa dia bisa mantul di sini, ya. Alasnya akan ada rally base drop. Terus apakah ini juga potensi memantul? Iya, ini juga potensi memantul. Di sini juga ada rally base drop. Ini kita bedakan warnanya aja biar. Nah, sini juga ada rally base drop. Ini juga berpotensi memantul. Jadi yang terdekat itu. Kalau teman-teman cek lagi, di sini juga ada rally base drop. Nah, ini ya. Ini sama, di sini ada rally base drop dan itu kenapa ini bisa memantul. Nah, alasan dia memantul di sini karena ada rally base drop ya. Jadi itu beberapa area yang cukup penting meskipun ini bukan rules kita karena trennya nggak jelas, tapi beberapa area supply and demand, beberapa pola-pola ini yang bisa harga itu kemungkinan besar bisa memantul, gitu ya. Kita akan turunkan lagi ke 60. Nah, di 60 ini kita coba hapus biar nggak bingung. Di 60 sekarang kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Jadi area yang perlu diperhatikan di sini ada drop base drop. Nah, ini ada drop base drop. Nah, kalau teman-teman cek di sini ada drop base drop. Nah, itu kenapa dia bisa memantul di sini, ya. Alasan dia memantul di sini karena ada drop base drop, ya. Kalau ke bawah yang perlu diperhatikan di sini ada rally base drop ini, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada drop base rally ya, drop base rally. Jadi, nah ini alasan dia bisa memantul di sini. Nah, jadi kesimpulannya untuk BTC USD H1 dia lagi turun karena lagi downtrend. Kalau misalkan area ini nggak tertembus, dia akan kembali ke sini ya. Tapi kalau ketembus ya dia bisa break ke bawah, gitu ya. Itu kesimpulan dari BTC USD H1. Kita akan turunkan lagi ke M30. Nah, di M30 ini kita hapus saja biar nggak bingung. Kondisinya juga sama ya. Kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada di sini ada drop base drop. Sama, di sini ada drop base drop dan ada EMA 200-nya. Itu kenapa dia bisa memantul di sini. Ini area H1 tadi ya. Kalau teman-teman cek lagi di sini juga ada drop base drop. Nah, salah ambil lagi ya. Nah, di sini ada drop base drop. Nah, sini ada drop base drop. Di bawah sini juga ada drop base drop ya. Itu kenapa dia bisa memantul di sini. Ya, alasan dia memantul di sini karena ada drop base drop sama dengan ini. Ini mantul akan ada drop base drop, ini mantul akan ada drop base drop. Jika ke bawah, teman-teman yang perlu perhatikan di sini. Nah, di sini ada drop base rally. Nah, ini kita warnai biru. Di sini ada drop base rally. Itu kenapa dia bisa memantul di sini. Nah, kalau ini jebol, misalkan ke bawah jebol, dia bisa lebih drop lagi. Kalau enggak, dia bisa memantul di area ini, menguji lagi meskipun enggak fresh. Kalau jebol bisa menguji ke area atas ya. Oke, kita akan turunkan lagi ke M15. Oke, ke M15 ini kondisinya juga sama, lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Dan di sini ada drop base drop tadi di H1 ya, di sini ya, besarnya seperti ini. Nah, itu kenapa dia bisa mantul. Nah, di sini ada drop base drop. Drop base drop ya kan, itu kenapa dia bisa memantul di sini. Nah, dan misalkan kalau ke bawah, nah ini teman-teman bisa cek di sini ada rally base rally sebenarnya ya, dia tertahan di sini. Ini juga area penting. Nah, ini tapi nggak fresh. Ini kalau tembus dia akan ke sini ya, dia akan ke bawah. Nah, ini ada drop base rally. Dan harga sekarang dia tertahan di rally base rally ini. Dan kemungkinan dia kalau tembus dia akan menguji drop base rally ini. Kalau dia tembus dia akan ke bawah. Tapi kalau ini memantul dia akan merespon drop di atas. Oke, kita akan turunkan lagi ke M5 terakhir. Nah, di M5 ini sekarang kondisinya lagi trennya nggak jelas. Kenapa? Karena EMA-nya berantakan. Jadi ini trennya lagi nggak jelas dan area yang perlu diperhatikan kalau turun di sini ada rally base rally. Nah, ini bisa apa ya? Bisa menjadi penahan ya.
atau yang di bawahnya di sini ada drop base rally. Nah, ini bisa menjadi penahan ya. Dan yang di atas ya ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Nah, ini ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market dan kita belajar bareng supply and demand. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Teman-teman wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing dan teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.